Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syaban. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Afdhalul dzikri salam annahu qawlu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian baru saja kita melaksanakan dzikir dengan membaca Yasin 3 kali, dengan membaca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, dan beberapa kalimat thayyibah yang kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus majelis malam Jumat berkah yang insyaallah dirahmati Allah. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, kita berpegang kepada contoh-contoh para ulama, kita istiqomah mengikuti ulama-ulama yang selama ini kita ikuti. Kalau kita mendengarkan media sosial, maka begitu banyak ustadz, begitu banyak orang-orang pinter, namun terkadang kita sendiri tidak tahu dibalik kepentingan ataupun dibalik apa daripada masing-masing ustadz menyampaikan ceramahnya, sehingga terkadang kita saling menyalahkan. Sehingga tidak heran terkadang ada beberapa amalan yang biasa kita lakukan, kita meniru para ulama pendahulu kita, dianggap bid'ah, dianggap tidak ada dalilnya, dianggap dalilnya palsu, doif, dan lain sebagainya. Terkait dengan dalil-dalil yang dianggap palsu atau doif, menurut Abah yang awam, yang bodoh ini, tidaklah menjadi masalah kalau dalil itu hanya sekedar sebagai penguat ajakan untuk kita melakukan amal soleh, melakukan kebajikan. Contoh misalnya, perintah utama menuntut ilmu ya utlubul ilmu, tuntut ilmu. Tidak disebutkan harus Ahad pagi, tidak disebutkan harus Jumat sore, dan lain sebagainya. Maka sama halnya dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, menghidupkan 2 hari raya. Perintahnya menghidupkan, namun bagaimana cara menghidupkannya? Mungkin semua memiliki kebiasaan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya Rasulullah dalam hadis sahihnya yang disampaikan oleh ustadz yang tidak melaksanakan nisfu Sya'ban misalnya, bahwa pada malam nisfu Sya'ban Rasulullah bangun sholat malam. Mungkin di antara kita ada yang tidak sekedar sholat malam, karena mungkin tidak kuat sholat, dia sedang membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Ada yang sedang zikir, maka berzikirlah dia untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pada intinya, yang penting adalah bagaimana kita cara berzikirnya benar. Seandainya sholat, apapun bentuk sholatnya, yang penting adalah cara sholatnya benar, cara sholatnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun mengenai hal mungkin tentang hal-hal dalil-dalil yang dianggap doif, dianggap palsu, menurut Abah, jangankan dalil palsu atau hadis palsu atau hadis doif, perkataan manusia biasa pun, sekalipun yang berkata itu adalah orang yang ahli maksiat, sekalipun yang berkata itu adalah orang yang dolim, orang yang jahat, kalau perkataannya bagus, nasihatnya bagus, maka kita bisa mengikuti nasihatnya, bukan berarti mengikuti orangnya. Seperti dalam dongeng misalnya, ada film Mak Lampir. Kita ketahui contoh Mak Lampir ini adalah orang yang jahat, orang yang dolim. Tetapi dalam nasihatnya begitu baik, tidak ada salahnya kita mengikuti nasihat daripada Mak Lampir. Berikut ini saya contohkan bagaimana Mak Lampir memberikan nasihat kepada kita. Coba baca, bagaimana isinya, Nek? Ya, wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah
Hentikan kejahatanmu, supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Jadi menurut Abah, sekalipun dalil itu palsu, doif, atau perkataan manusia biasa, selama dia tidak bertentangan dengan hukum yang qot'i, selama dia tidak mengada-ada yang bersifat tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, ya berbagai ajakan amal sebaiknya kita laksanakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita berzikir, berdoa, kita makan bersama. Ketahuilah yang diundang ataupun yang hadir dalam makan bersama, di situ ada anak yatim, di situ ada mu'alaf, di situ ada hurimin, di situ ada santri-santri sempuh atau jompo. Bukankah sebaik-baik pemberian sedekah adalah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya? Dan alhamdulillah mereka adalah orang yang berhak menerimanya.